Ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah rela antri berdesakan demi mendapatkan BLT BBM tahap kedua. Upah minimum kota atau UMK Kabupaten Pati diusulkan naik Rp139.358 pada tahun 2023. Expo SMK berbasis pesantren digelar guna menyiapkan model pendidikan di masa depan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pati tahun 2023 berjalan alot. Banjir interupsi sempat mewarnai rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. Meski begitu, APBD tahun 2023 Kabupaten Pati sudah dapat disahkan. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Pati tahun 2023 berjalan alot. Banjir interupsi sempat mewarnai rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Senin sore. Alotnya rapat disebabkan lantaran tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kabupaten Pati yang menilai dalam APBD 2023 tidak diperkenankan adanya defisit, lantaran Kabupaten Pati dijabat oleh penjabat atau PJ Bupati. Padahal jumlah pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,63 triliun, sementara belanja daerah sebesar 2,69 triliun rupiah atau defisit 57,5 miliar rupiah. Namun begitu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menuturkan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2021, defisit diperbolehkan asal bisa ditutup dengan silpa. Yang agak alot kan begini. Waktu pembahasan dari TAPD itu menghendaki tidak adanya defisit, ya, akan tetapi tadi dalam penyampaiannya itu dalam disampaikan ada defisit. Ya, patut kita pertanyakan, ya, defisit itu sebenarnya kan boleh, menurut ya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2021, ya itu defisit itu boleh, nah, asal ya diasumsikan bisa ditutup di silpa tahun yang sudah berjalan. Kalau tidak bisa ditutup tentunya adalah ngutang. Nah, ngutang kalau Pak PJ itu mungkin nggak berani atau nggak boleh, kita juga belum tahu regulasinya. Dalam rapat paripurna ini, Ketua DPRD sempat meminta PJ Bupati untuk merombak TAPD. Pasalnya TAPD tidak bisa menjawab pertanyaan pihaknya. Meski begitu, akhirnya APBD tahun 2023 Kabupaten Pati disahkan dan ditandatangani bersama PJ Bupati Pati bersama dengan pimpinan DPRD Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Upah minimum kota atau UMK Kabupaten Pati diusulkan naik Rp139.358 pada tahun 2023 mendatang. Hal itu setelah rapat penetapan usulan yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi buruh dan juga organisasi pengusaha yang ada di Kabupaten Pati. Upah minimum kota atau UMK Kabupaten Pati diusulkan naik Rp139.358 pada tahun 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pati Bambang Agus Yunianto usai rapat penetapan usulan di kantor Disnaker Pati pada Selasa siang. Agus mengungkapkan rapat berjalan alot, pasalnya para buruh menginginkan pengusulan UMK pada Alpa 0,3, sedangkan pengusaha meminta pada posisi Alpa 0,2. Hal itu membuat pihaknya mengambil keputusan dengan cara voting dan mendapatkan hasil posisi Alpa 0,2, yakni naik sebesar Rp139.358. Jadi sampai kita berikan arahan untuk kebersamaan dan untuk mencapai kata mufakat tidak ada. Sehingga kita terakhir jalan voting. Yang terbanyak adalah di Alpa 0,2. Oke, jadi nanti setelah itu kita sampaikan ke Pak Bupati untuk tanda tangan rekomendasi, segera kita sampaikan ke Gubernur. Tapi hasil akhir nanti adalah
di Gubernur tanggal 7 Desember. Sementara itu, perwakilan dari pihak buruh yakni Forum Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Pati mengungkapkan ketidaksetujuannya atas usulan tersebut. Pihaknya mengaku tidak mau menandatangani usulan tersebut. Pihaknya beralasan kondisi perusahaan di Pati yang baik menjadi alasan para pekerja tetap meminta pada Alpa 0,3. Kita dari serikat tetap mengaturnya di 0,3 karena kan penyerapan tenaga kerja di Pati juga bagus. Tidak ada pekerja dirumahkan dan pertumbuhan ekonomi juga lumayan. Jadi alfanya ya kita minta tetap 0,3 dan tadi kita juga tidak mau tanda kita kalah di voting. Disinggung perihal aksi selanjutnya untuk menyampaikan aspirasi perihal usulan UMK, Tri Suprapto mengaku siap jika dimintai menghadap PJ Bupati Pati. Sedangkan untuk aksi demo, pihaknya menyerahkan para buruh untuk menentukan pilihan aksi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa.
Ratusan warga dua desa di Brebes, Jawa Tengah antri berjam-jam demi mendapatkan BLT BBM tahap 2, bantuan sembako dan program Keluarga Harapan pada Senin pagi. Sejumlah petugas pun kewalahan mengatur antrian warga yang berbaris panjang. Antrian panjang penyaluran bantuan langsung tunai BBM tahap 2 terjadi di kantor Pos Bumi Ayu Kabupaten Brebes pada Senin pagi. Ratusan warga dari dua desa yakni Desa Penggarutan dan Perwatan Kecamatan Bumi Ayu rela berdesakan berjam-jam demi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sejumlah petugas pun dibuat kewalahan karena banyaknya warga yang antri di luar kantor pos. Antrian warga bahkan mengular panjang di bahu Jalan Raya Bumi Ayu Aji Barang. Sejumlah warga bahkan nekat membawa anak kecil dalam antrian. Selain bantuan BLT BBM tahap 2, warga juga menerima bantuan sembako dan program Keluarga Harapan yang besarnya bervariasi setiap kepala keluarga. Salah seorang warga, Iko Siswanti, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp2.025.000. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan bulanan dan biaya anak sekolah. 2.25.000. Itu untuk apa, Bu? Ya untuk anak sekolah, bayaran sekolah. Cukup nggak, Bu, dengan bantuan segitu? Ya alhamdulillah ada rezekinya lah. Kalau cukup nggak cukup sih, dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi alhamdulillah ada rezeki buat anak sekolah. Kepala Kantor Pos Bumi Ayu Doni Bahtiar mengatakan, BLT BBM tahap 2 sembako dan PKH untuk warga Desa Penggarutan dan Perwatan Kecamatan Bumi Ayu disalurkan kepada 2.000 kepala keluarga. Pihaknya kekurangan petugas sehingga bantuan didistribusikan di kantor pos setempat. Sembako, PKH, sama BBM. Dalam bentuk apa ini? Uang Pak, tunai ya Pak. Per kakaknya dapat berapa? Per kakak beda-beda Pak, tergantung apa ya, dari PKH-nya kayak gitu Pak. Kalau PKH kan per orangnya beda-beda. Ini penyaluran ini sampai kapan, Pak? Penyaluran insya Allah nanti hari Selasa harus sudah kelar gitu Pak. Penyaluran bantuan langsung tunai BBM tahap kedua, bantuan sembako dan PKH berlangsung hingga hari ini. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK berbasis pesantren merupakan sekolah yang memadukan sistem pendidikan formal di sekolah dan sistem pendidikan pesantren. SMK berbasis pesantren telah menjadi model pendidikan masa depan untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan. SMK berbasis pesantren tidak saja menghasilkan tenaga yang memiliki keterampilan, namun yang lebih penting adalah memiliki moral. SMK berbasis pondok pesantren kini juga bisa sejajar dengan mereka yang menempuh pendidikan SMK umum. Produk UMKM yang mereka hasilkan juga sudah beragam dan mampu bersaing dengan produk lain. Produk unggulan SMK berbasis pesantren ini dipamerkan dalam Expo SMK Pusat Unggulan Komunitas SMK berbasis pesantren yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Ada 47 SMK berbasis pesantren di Jawa Tengah yang ikut dalam Expo SMK Pusat Unggulan ini. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Basyar Rohman mengatakan, Expo ini bagian dari pameran produk SMK berbasis pesantren se-Jawa Tengah. Dengan Expo ini bisa menunjukkan kepada negara bahwa SMK berbasis pesantren bisa berkarya dan berinovasi serta mampu memberikan kontribusi kepada negeri dengan kiprahnya. Tidak hanya itu, karya yang dihasilkan siswa SMK yang berbasis pesantren ini juga bisa mengangkat perekonomian pesantren karena banyak kompetensi yang diajarkan kepada siswanya, mulai dari mesin, tata boga, tata busana, dan lainnya, sehingga bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya. Direktorat atau kepada negara bahwasanya SMK berbasis pesantren juga bisa dalam berkarya, dalam berinovasi, juga dalam memberi kontribusi untuk negeri. Jadi produknya apa tadi? Apa Mas? Produknya apa aja yang dihasilkan? Produknya banyak sih, ada di situ kompetensinya, ada mesin, kompetensi tata boga, ada kompetensi tata busana, ada kompetensi yang lain. Jadi ini ada sekitar 47 SMK
Jawa Tengah yang ikut ambil bagian di Expo SMK berbasis pesantren program keunggulan. Sementara itu, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto usai melaksanakan senam bersama dalam rangkaian Expo SMK Pusat Unggulan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan miniatur Kendal Expo yang sudah dilaksanakan. Namun ini fokus pada produk SMK berbasis pesantren di Jawa Tengah, dengan karya dan produk akan menjadi sumber daya unggulan yang dimiliki pondok pesantren itu sendiri. Bupati berharap dengan Expo ini akan menjadikan persaingan sehat antar pesantren dan bisa mewujudkan SMK yang mempunyai daya saing sehingga produknya bisa berkembang. Hadir di Expo SMK unggulan berbasis pondok pesantren. Jadi ada exponya, ini kayak miniatur dari Kendal Expo kemarin ya. Saya lihat di sini fokusnya pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah, produk-produk unggulannya di showcase, dilihatkan. Dan ini menandakan memang kita harus fokus untuk bisa meningkatkan kapasitas dari SMK-SMK yang berbasis pondok pesantren ini. Karena itu menjadi sumber daya manusia unggulan yang kita miliki, khususnya di Kabupaten Kendal. Dan harapannya dengan adanya Expo ini, persaingan sehat antara pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas produknya ini bisa terwujud gitu. Jadi kita ingin mewujudkan pondok pesantren SMK yang ada di pondok pesantren ini memiliki jiwa berdaya saing sehingga produk-produk mereka semua bisa terus berkembang lebih baik lagi ke depan. Expo sendiri diselenggarakan dari tanggal 26 hingga 27 November 2022. Acaranya selain pameran produk karya siswa SMK Pusat Unggulan berbasis pesantren, juga ada talk show serta ditutup dengan senam bersama Bupati Diko dan TPP KK Kendal Winnie Frederika. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.